Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya Winci Apranita Opisa, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi diri pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Saya akan merefleksikan diri melalui 3 pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baiklah, Bapak Guru hebat semua. Saya akan menjelaskan satu persatu. Sebelum mempelajari modul 1.1 ini, saya beranggapan bahwa murid adalah seorang yang dapat mengikuti apa yang diperintahkan oleh guru. Ternyata, setelah saya mempelajari modul 1.1, saya sadar setiap anak memiliki kodrat alam sehingga setiap anak itu unik dan memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lainnya. Murid memiliki bakat sendiri sebagai objek dalam pembelajaran di kelas. Tugas seorang pendidik adalah menuntunnya agar ia dapat mengembangkan kodrat alamnya tersebut sesuai dengan kodrat zaman. Kemudian, dulu sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa semua murid dapat mengikuti cara belajar yang dilakukan oleh guru, asalkan ia memperhatikan penjelasan guru dan rajin berlatih mengerjakan soal-soal. Setelah mempelajari modul 1.1, saya sadar bahwa murid harus sebagai subjek pembelajaran. Merekalah pemegang kendali pembelajaran. Kita sebagai pendidik harus memfasilitasi belajar peserta didik agar mereka dapat menjadi manusia yang seutuhnya. Kemudian, dulu sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa pembelajaran berpusat pada guru sebagai sumber ilmu. Ternyata, pembelajaran seharusnya berpusat pada murid. Mereka sebagai subjek yang aktif dalam membangun pengetahuan sendiri. Mereka berhak menentukan sumber pembelajaran mereka. Jadi, apa yang kita berikan kepada murid berasal dari kebutuhan murid itu sendiri. Cara mengajarkannya sesuai dengan kondisi murid, dan pendekatan yang dipakai berdasarkan dunia mereka. Karena sejatinya, sebagai seorang pendidik, kita harus menghamba pada anak. Kemudian dulu, saya beranggapan bahwa tugas guru di kelas hanyalah mentransfer ilmu yang dimiliki kepada murid. Setelah mempelajari modul 1.1, saya sadar bahwa tugas guru yang sebenarnya adalah membuat murid memahami pentingnya materi yang dipelajari, menumbuhkan budi pekerti, membantu mereka mengidentifikasi manfaatnya dari materi yang mereka pelajari, bagi diri sendiri untuk kemudian diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari kepada orang banyak. Hal ini mensyaratkan adanya proses pemaknaan materi, bukan sekedar menguasai saja, akan tetapi juga menyadari manfaat untuk dirinya sendiri. Dulu saya berpikir pembelajaran di kelas itu hanyalah fokus pada penyelesaian kurikulum. Ternyata, setelah mempelajari modul 1.1, saya sadar bahwa dalam pembelajaran yang penting bukanlah penyelesaian kurikulum dan ketuntasan belajar saja, namun bagaimana anak dapat mengembangkan minatnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman dalam pembelajaran yang menuntun anak menjadi manusia yang berbudaya. Selanjutnya, dulu saya beranggapan bahwa dalam penilaian itu lebih terfokus pada penilaian-penilaian pengetahuan saja. Setelah mempelajari modul 1.1, saya sadar bahwa dalam penilaian kita tidak boleh hanya menilai pengetahuan saja, tetapi juga harus dapat menilai sikap dan keterampilannya. Karena ketiga penilaian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Untuk dapat menentukan keberhasilan belajar murid dan untuk umpan balik,
khusus untuk melakukan evaluasi diri atas pembelajaran yang sudah dilakukan. Selain itu, juga wajib menumbuhkan budi pekerti sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Guru hebat, itulah pemikiran saya sebelum dan setelah mempelajari modul 1.1. Selanjutnya, ini adalah kegiatan pembelajaran sebelum saya mempelajari modul 1.1. Di sini, terlihat saya mengajar secara klasikal dengan metode ceramah, dan anak-anak hanya duduk diam dan mendengarkan saya. Agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang segera akan saya lakukan di kelas antara lain sebagai berikut. Saya akan menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas saya. Langkah pertama yang saya terapkan adalah membuat kesepakatan bersama dengan siswa tentang proses pembelajaran di kelas. Saya akan menampung masukan dan membuat kesepakatan bersama mereka. Yang kedua, saya akan mendesain kelas menjadi lingkungan kaya teks dan lingkungan yang menyenangkan sesuai dengan dunia anak. Misalnya, dengan cara mengubah tata letak kursi, tata letak peralatan yang ada di kelas, dan mendesain kelas sedemikian rupa sehingga anak-anak betah dan nyaman di kelas. Selanjutnya, saya menjadikan mereka subjek pembelajaran yang bisa mengekspor apa yang mereka mau tentang ilmu yang akan dipelajari tanpa paksaan dan dengan cara yang mereka sukai. Nah, tidak kalah pentingnya, saya juga harus melakukan pengembangan diri agar menguasai strategi pembelajaran yang sesuai dengan kodrat zaman. Strategi yang memiliki kecakapan abad ke-21 yang dikenal dengan istilah 6C, yakni karakter, citizenship, critical thinking, creativity, kolaborasi, dan komunikasi. Sehingga pembelajaran saya yang saya terapkan di kelas itu sesuai dengan kondisi saat ini atau sesuai dengan kodrat zaman. Selain itu, saya juga akan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan cara menerapkan merdeka belajar dan mengaitkan dengan penguatan profil pelajar Pancasila. Dan yang paling penting, pembelajaran tidak lagi menuntun anak. Akan tetapi, pembelajaran harus menuntun anak menuju tujuan hidup mereka dengan cara bahagia. Selain itu, sebagai wujud dari tujuan pendidikan yang utama yaitu lahirnya anak dengan tidak hanya kompeten dari segi akademis, tetapi juga berbudi pekerti yang baik. Saya sebagai guru, selain memberikan pembelajaran harus bisa memberikan teladan yang baik. Jadi, anak tidak hanya melakukan apa yang saya katakan, tapi harapannya anak mampu meneladani perilaku-perilaku baik yang saya contohkan. Selain sebagai upaya memotivasi anak agar berbudi pekerti baik, ini juga bisa jadi tantangan untuk saya pribadi. Bagaimana caranya agar saya bisa konsisten memberikan keteladanan yang baik, seperti guru, sebagai sosok yang digugu dan ditiru. Yang terakhir, saya berharap saya memaknai semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sung Tulodo. Dari depan saya memberikan teladan bagi setiap anak didik saya. Ing Madion Mayong Karso. Di tengah saya bisa jadi teman yang memberikan semangat. Serta Tut Nuri Handayani, yaitu dari belakang saya bisa memberikan dorongan moral serta semangat belajar. Bapak Ibu guru hebat, kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu dasar-dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas ataupun di sekolah. Di antaranya, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Kemudian pendidikan sejatinya adalah menghamba pada anak. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf jika apabila banyak kesalahan dalam penyampaiannya. Salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.